sampai ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Cek. Ibrani 12 ayat 26, firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kitab Ibrani ini mengatakan pada saudara dan saya bahwa ekonomi akan digoncang. Dunia kesehatan akan tergoncang. Dunia usaha akan tergoncang. Tapi kabar baiknya adalah kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, maka ini satu-satunya yang tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Kita tidak akan tergoncangkan selama kita ada, kalau konteks Nabi Nuh, kita ada dalam bahtera Nuh. Jadi pastikan saudara-saudara dan saya, apa yang saya sudah sebutkan sebagai judul, yaitu kita mengejar perkenanan. Mengejar perkenanan Tuhan. Sebutkan bersama sekali lagi, 2, 3. Mengejar perkenanan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan suka itu jauh lebih penting daripada apa yang saya suka. Apa yang saudara suka itu baik. Ya, saudara suka untuk apa? Ya, saudara suka berhasil, itu baik. Saudara suka naik pangkat, itu baik. Saudara suka dipakai Tuhan, itu baik. Tetapi jauh lebih baik dari semuanya itu adalah kita ketahui apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan berkenan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara di masa sukar ini, kita berada di area kerajaan Allah, tentunya kita harus hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau saudara ada di Amerika, saudara-saudara harus hidup menurut aturan negara Amerika Serikat. Kalau saudara ada di Indonesia, kalau saudara berbuat tidak sesuai dengan aturan Indonesia, maka Anda dikategorikan teroris atau separatisme. Ya, teroris atau separatisme. Karena tindakan yang bertentangan dengan undang-undang negara di mana saudara ada. Nah, sekarang kalau kita ada di kerajaan Allah, salah satu poin yang penting untuk kita kejar adalah di kerajaan Allah yang paling penting, salah satu ya, dari sekian banyak adalah kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Haleluya. Dalam konteks tadi Ibrani 12 ayat 28 tadi, Ibrani 12 ayat 28, saya lihat sangat jelas di ayat ini. Kalau kita mau cari ruangan, cari kamar, contoh di mana aplikasi perkenanan itu bisa kita ukur, bisa kita cari tahu, maka salah satu kalau ada ini kerajaan Allah seperti ada sebuah rumah dan ada ribuan kamar, salah satu kamar yang dapat mengukur perkenanan Tuhan berkenan atau tidak adalah ayat 28. Ini adalah mari kita, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada banyak ibadah, tapi kalau pakai ukuran dari ayat ini, ada banyak aktivitas ibadah, ada banyak orang beribadah, tapi ukurannya adalah, saudara, saya pernah baca di kitab Yesaya dan kitab-kitab para nabi, Tuhan ngomong begini, aku muak dengan perayaan-perayaan. Aku muak dengan ritual-ritualmu. Aku muak dengan korban-korbanmu. Karena apa? Saudara, Tuhan itu tidak tertarik pada material. Tuhan tidak tertarik pada
susunan acara. Walaupun itu harus baik. Tuhan tertarik kepada apa? Kepada orangnya. Amin. Nah, kepada orangnya. Tuhan tertarik pada orangnya. Tuhan tidak tertarik walaupun alat musik itu bagus. Saya pengen alat musik kita di-upgrade lagi. Ruangan di-upgrade lagi. Fasilitas ditambah lagi. Tetapi Tuhan cari bukan fasilitas. Tapi Tuhan cari hati dari setiap orang yang beribadah di dalamnya. Kalau Tuhan berkenan pada kita, ini akan saya bagikan. Kalau Tuhan berkenan pada Max, kalau Tuhan berkenan pada Robi, maaf cuma sebut nama. Kalau Tuhan berkenan kepada Mince, kalau Tuhan berkenan kepada Meske, apa yang dapat kita dapat? Apa yang dapat kita terima? Apa yang dapat menjadi porsinya kita? Kalau Tuhan berkenan kepada Marco, kepada Tuhan berkenan kepada Tommy, kepada Tuhan berkenan kepada Hendra. Di sini ada Hendra, Hendro, Handri. Ada satu lagi mau datang, Henry. Haleluya. Kalau Tuhan berkenan, ini poin. So kejar apa, saudara ya? Ada orang perkenanan manusia. Contoh perkenanan manusia. Anak diupayakan sekolah baik-baik, ujian kalau boleh dapat nilai 10. Ya, dapat nilai 10 padahal belum tentu mengerti ini. Halo? Sehingga ada beberapa orang pergi Pak guru minta tolong kok tapi anak ini kasihan. Tapi anak DP angkat cuma 6. Nanti guru butuh apa nanti kita tambah akang. Mau beli apa guru? Guru mau beli motor, nanti kita bayar. Yang penting tapi anak angkat jadi 10. Itu kedengarannya hebat. Tapi itu cuma perkenanan manusia. Di mata Tuhan, Tuhan bilang no. Tuhan mau yang asli. Tuhan mau yang murni. Amin. Tuhan mau yang apa adanya. Bukan ada apanya. Tuhan tahu siapa kita. Amin. Tuhan tahu siapa saya. Haleluya. Jadi saya sekarang ini transparan di mata Tuhan. Saudara dan saya clean, clear, and pure. Serta fair di hadapan Tuhan. Itu hidup yang akan membuat kita tenang. Amin. Hidup yang akan membuat kita enjoy. Tidak takut terhadap apapun. Bahkan terhadap setan kita tidak takut. Apalagi cuma membau. Amin. Haleluya. Nah, perkenanan Tuhan adalah sebuah komoditas yang harus kita perebutkan berapapun harganya. Ada orang bilang, cari dan menangkan jiwa berapapun harganya. Benar, tapi kalau tanpa perkenanan Tuhan, haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita berkenan pada Tuhan, pasti kita suka cari jiwa. Yes, oke. Mari kita lihat saudara-saudara. Pentingnya saya mau dua sesi ini. Tapi 7 pertama pendek-pendek, 7 kedua agak panjang. Semoga waktunya cukup ya. Semoga waktunya tidak banyak. Tapi saudara-saudara sudah siap makan firman? Malah terima kasih. Kita 1 bulan baru masuk gereja. Jadi kalau gembala mau khotbah bagi Jo. 2 porsi kah 3 porsi. Orang nanti pulang sore enggak apa-apa. Karena apa? Kita peroh ini so lapar dan haus. Haleluya. Haleluya cuma 1. Haleluya. Mari orang robah tuh pola pikir. Kalau saudara mau makan bakso, saudara suka makan banyak-banyak bukan? Bungkus lah. Tapi kalau firman, saudara bersyukur kalau pendek. Kalau firman pendek sudah bersyukur, bilang amin. Haleluya. Itu beda frekuensi itu. Ya, dapat dengar dapat inti. Mengejar perkenanan Tuhan, saudara, pada bagian pertama, pentingnya perkenanan Tuhan. Mari kita mulai. Saudara-saudara berdoa supaya saya diberi hikmat oleh Tuhan. Materi ini saya bisa sampaikan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena mendekati proklamasi. Haleluya. Galatia 1 ayat 10. Pentingnya perkenanan Tuhan yang pertama. Galatia 1 ayat 10. Firman Tuhan berkata, jadi bagaimana sekarang?
Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amen. Thank you. Apa yang ku cari sekarang? Kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kata kesukaan ini perkenanan, ekivalensi dari perkenanan. Apakah ku cari perkenanan manusia atau ku cari perkenanan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Dan sekiranya aku masih mencoba berkenan pada manusia, itu konklusi di belakang. Maka aku, halo baca sama-sama yang keras, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi, tanpa perkenanan pada Tuhan, saya ini bukan hamba Tuhan. Di Manokwari ada satu hamba Tuhan, DP nama Tan. Itu tahun 2000 ke bawah, 96 kami di sana. Kemudian, karena ini hamba Tuhan banyak masalah kesiang, dan juga masalahnya berdampak bagi banyak orang. Jadi orang bilang ini hamba Tuhan, namanya Tan, sudah bukan lagi hamba Tuhan, sudah jadi hambatan. Tanpa perkenanan Tuhan, kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita hambatan. Berapa banyak orang masih melayani, tapi sudah jadi hambatan. Gara-gara dia pelayanan tidak lancar, amin. Gara-gara dia pelayanan tak bongkar. Karena apa? Perkenanan yang dikejar adalah perkenanan manusia. Jadi perkenanan Allah itu penting, katakan perkenanan Allah itu penting. Supaya apa? Jangan sampai kita ini jadi hamba manusia, bukan hamba Kristus. Saudara yang mau berkenan kepada Tuhan, lambaikan tangan, haleluya. Ini yang perlu kita kejar, haleluya. Saya mau Tuhan berkenan pada saya. Sebab ada 7 berkat, sebentar saya bagi. Nomor 2, karena bagian awal ini hanya pengantar, tidak buru-buru, tidak lama-lama maksudnya. 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Haleluya, saya bergairah karena saya lihat ada banyak 1 orang. Samuel 15 ayat 22. Semangat. Firman Tuhan berkata, Dengar. tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Yeah. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Astaga, balas ambil kursi. Haleluya. Yang kedua, tanpa perkenanan Tuhan, semua korban kita sia-sia. Apakah Tuhan tertarik pada korban bakaran? Tertarik. Tapi kalau tanpa perkenanan, hati ini tidak berkenan. Saudara tidak bisa tutupi saudara perkenanan Tuhan dengan korban persembahan. Tapi jangan juga saudara balik. Saya ini sudah berkenan pada Tuhan. Jadi saya tidak perlu lagi korban. Terbalik lagi. Ini proporsional. Tuhan kalau mau diurut-urutkan, korban itu penting, amin. Korban itu berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Tapi korban itu tanpa perkenanan pada orangnya, oknumnya, itu tidak membuat Tuhan tertarik. Jadi kalau mau diurut, perkenanan dulu berkorban, amin. Jadi kalau saya berkenan, saya berkorban, apapun diterima oleh Tuhan. Jadi perkenanan itu penting. Kalau saudara melayani di altar, jauh lebih penting adalah hidupmu yang berkenan daripada skillmu. Kalau engkau melayani sebagai seorang pengkhotbah, jauh lebih penting perkenanan Tuhan atas hidupmu daripada khotbahmu. Setuju dengan saya, bilang amin. Jauh lebih penting daripada hidupmu seperti apa di mata Tuhan, daripada apa yang kau layankan untuk Tuhan. Jauh lebih penting hidupmu berkenan daripada apa yang kau beri pada Tuhan. Yang nomor 3, karena saya tidak lama di sini. Ibrani 11 ayat 6. Konsep tentang pentingnya perkenanan Tuhan. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yes, thank you.
Jadi saudara-saudara, orang tanya, salah satu cara bagaimana supaya gembala saya berkenan? Sederhana, jangan hidup dalam ketakutan, tapi hiduplah dalam iman. Bukan berarti dalam iman kita hidup ceroboh. Tetap protokol kesehatan. Tapi jangan takut. Saya beritahu satu kabar baik, bahwa Tuhan itu beribu berjuta kali lebih hebat daripada kekuatan virus. Haleluya. Kekuatan Tuhan lebih, yang angka dari huruf Yunaninya tak terhingga dibanding dengan kekuatan virus, kuman, bakteri, apapun namanya. Apapun variannya. Haleluya. Kita boleh terpapar tapi kita tidak akan pernah terkapar. Karena kita hidup dengan iman. Haleluya. Karena cuma dengan iman Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, virus apa berani bikin ancur tempat hidup? Kalau Tuhan berkenan. Malaikat, jaga baik-baik jemaat GB Tiberias New Life. Karena apa? Dorang hidup oleh iman. Dorang tidak sehebat orang lain, mungkin bisa diandalkan, punya ini, punya itu. Tapi mereka punya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada orang bilang, kau jemaat biasa-biasa saja. Ya, kami orang biasa. Tapi kami punya Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. 4. Ibrani 10, 38, 39. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Yes. Saya tangkap apa di sini? Saya tangkap Tuhan tidak suka dengan orang suka mundur-mundur. Ada tuh binatang kecil kalau di pasir-pasir di tepi rumah dulu, ada balobang rupa balobang belanga goreng, kalau ada lubang, itu orang jaga gate dengan ujung daun pisang kalau orang sepatah-patah, kalau gate di situ, keluar kemari ada binatang, DP nama undur-undur. DP bahasa Manado cuku-cuku neneng. Dan tahu ada yang mengartikan. Semua gaya hidup selalu mundur. Mau tersinggung mundur. Mau rasa berat mundur. Tahu enggak ayat ini bilang Tuhan tidak berkenan pada undur-undur. Kok Tuhan dah ciptakan dan tuh undur-undur? Bukan. Kepada orang yang pola pikirnya selalu mau mundur. Never give up. Saudara lihat saya, apa yang saudara lihat? Sama orang ini darah dan daging. Saudara masih puji Tuhan, Markus sana banyak sekali pedaging. Bala ini kurang tulang lain kali, tapi hidup oleh karena iman. Kenapa? Tanpa iman tak ada perkenanan. Tapi yang poin yang keberapa ini? Keempat, kalau orang mau berkenan, nyala ada cerita undur dalam pelayanan. Nyala ada cerita dalam bahasa hari-harinya, ada cerita maraju. Kalau supaya Tuhan berkenan, bilang kiri kanan. Nyala ada cerita maraju. Biar seciri dari motor, maju terus. Biar hampir tenggelam di madado tua, maju terus. Biar pope lagi pope manucu, maju terus. Jangan pernah mundur, karena Tuhan tidak berkenan bagi orang-orang yang mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan ayat ini bilang, tapi torang bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Yes, haleluya. Saya pernah tanya pada anak-anak yang saya bina untuk kelas pra-pelayanan. Kamu lihat nak setiap kali ibadah kalau gembala ada atau nyanda? Saudara tidak pernah tahu kami punya pergumulan. Tapi setiap di mana kalau kami harus melayani, kecuali saudara tidak bisa berdiri, kami tetap harus ada. Karena kami yakin di mana kami ada, Tuhan ada. Kalau kami terus maju, amin. Yang kelima, Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Allah. Mereka yang hidup dalam perbuatan, kebiasaan, cara daging tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Sudah tahu kedagingan itu banyak. Tapi saya koreksi terus hidup saya sehari-hari. Saya periksa terus hidup saya. Apakah ada iri hati?
bersihkan itu. Apa ada kepahitan, bersihkan itu. Ada perselisihan, bersihkan itu. Saudara-saudara, kedagingan tidak hanya dosa-dosa besar. Negatif thinking terhadap orang lain, itu kedagingan. Haleluya. Yang keenam, Roma 12 ayat 1. Perkenanan itu penting. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Yes. Ini konteksnya soal tubuh ya. Tubuh, katakan tubuh. Kalau engkau sudah tidak punya tubuh, saya kasih tahu. Kalau engkau sudah tidak punya tubuh, maka statusmu sudah tetap dan tidak bisa diubah. Tapi selama engkau masih bisa punya tubuh, tubuhmu ini adalah kendaraan dari rohmu untuk makin akurat. Kendaraan dari rohmu untuk engkau bisa berkarya di ladang Tuhan. Kendaraan dari rohmu supaya engkau bisa naik level. Tapi sejak tubuhmu tidak lagi ada, tidak lagi tersambung, tidak nyatu dengan rohmu, sejak itu kau selesai. Saudara, kalau sudah di sorga, kalau sudah di kekekalan, saudara tidak bisa pilih lagi, sudah tidak bisa pilih. Pada saat sudah di alam kekekalan, malaikat menyeret kamu ke pintu neraka. Saudara tidak bisa bilang begini, malaikat kita tidak suka di sini, kita tidak suka masuk neraka. Malaikat bilang kalau sudah di sini, sudah tidak bisa pilih. Mengerti maksud saya? Kalau sudah di dalam alam kekekalan, sudah di pengadilan Kristus, pengadilan ilahi, tidak ada lagi bilang kita rupanya tidak suka masuk neraka. Kita lihat menderita orang. Malaikat bilang sudah tidak bisa kalau di sini. Bagaimana malaikat? Selama masih engkau hidup dalam tubuhmu, pakai tubuhmu untuk mengejar perkenanan Tuhan. Itu maksudnya. Kalau tubuhmu kau pakai untuk santai-santai saja, dan engkau habis waktu setelah engkau berpindah ke alam roh, engkau akan diadili, maka engkau tidak bisa sesuai keinginanmu lagi. Engkau akan dibawa menurut pilihanmu selama engkau dalam tubuh. Mengerti maksud saya? Jadi kalau selama dalam tubuh kau selalu error dan tidak mau berubah, maka waktu di pengadilan saudara tidak bisa bilang malaikat kita tidak suka sini. Kau mengerti akan jodoh orang ini kesiang hidup di dunia so susah, kayak malaikat kau ada di sini. Malaikat bilang ini terserah kamu waktu kamu hidup di bumi. Waktu kamu berjemaat dengan GBI TBDS New Life Manado, kamu pakai untuk apa tubuhmu? Tubuhmu kau pakai untuk iri hati. Tubuhmu kau pakai untuk gosip. Tubuhmu kau pakai untuk negatif thinking. Maka berdasarkan pilihan melalui tubuhmu, engkau berkenan atau tidak terlihat di situ. Nanti sesudah engkau pisah dengan tubuhmu, engkau sudah tidak bisa lagi merubah apa-apa. Mengerti maksud saya? Itu sebabnya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kalau sesudah hidup ini tidak ada. Tak ada lagi bro. Tak ada lagi kesempatan. Jadi selama ada di tubuh ini, gunakan untuk mengejar perkenanan Tuhan. Jangan santai-santai bro. Jangan buang-buang waktu. Kalau kau kejar yang lain, maka ketika berpindah di alam baka, engkau tidak lagi berkuasa untuk menentukan pilihan. Engkau tinggal menjalani nasib. Malaikat bawa kemana kamu, kamu tidak bisa melawan. Tapi saya yakin kita bukan orang-orang yang menggunakan tubuh untuk kehilangan perkenanan Tuhan. Yes, jangan rawat tubuhmu, bacila, basmengken, babedak, sampai Tuhan saudara lupakan. Sampai malaikat silau, siapa ini? Mas Ibu Konile ini itu solai. Kenapa? Berlebihan bedaknya, berlebihan cilaknya. Karena kau rawat tubuhmu untuk kesenangan hidupmu saja. Padahal kita rawat tubuh kita supaya kita bisa mengejar perkenanan Tuhan. Setuju dengan saya, beri tepuk tangan. Nomor 7. Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, yang ketujuh ini kaitannya kalau saudara mau berkenan,
Saudara, sekali lagi saya mau berkenan. Saya dorong saudara mau hidup mengejar perkenanan. Yang mau mengejar perkenanan lambaikan tangan. Saya kasih keterangan sederhana di ayat 2 ini. Kalau mau berkenan, jangan hidup serupa dengan dunia. Jelas? Jangan hidup serupa dengan dunia. Dunia itu gengsi mereka tergantung materi. Tapi harga diri kita tergantung Tuhan. Haleluya. Dunia boleh bilang torang pope, tapi torang kaya di sorga. Dunia boleh bilang torang orang biasa-biasa, tapi kalau Tuhan bilang kepadanya aku berkenan, kita hebat di mata Tuhan. Yang paling penting, lebih penting dan yang terpenting adalah kalau Tuhan bilang kamu aku berkenan padamu. Oh, itu membuat saya punya telinga akan bilang, aduh makasih banyak Tuhan. Sebab banyak orang tidak berkenan, belum tentu berkenan pada kita. Satu kali saya khotbah di Mundung, di Tombatu, saya ada bawa tuh Lea dengan Raikel. Kemudian habis khotbah kong Lea bilang begini, Papi, tuh khotbah tadi bagus. Ya kong ke apa? Mar angka-angka kok papi celana, semua lucur. Oh tuh. Maklum saya punya celana generasi tahun 80. Kita mau tersinggung, Mar, betul juga dia bilang. Karena memang celana dan jas kan setelan papo toh. Jadi depan dia semua tak yucur. Padahal enggak. Cuma karena penampakan pada anak-anak zaman now. Kan laki-laki sekarang sudah gantung-gantung dalam celana toh. Gitu. Tapi yang paling penting biar tapi model rupa sesapu jalan. Biar apa liar rupa papo-papo. Yang paling penting Tuhan berkenan. Haleluya. Apalagi kalau iko model sedikit. Yes, hikmat saja itu. Ya, seorang mau masuk orang. Baru mau masuk ini, haleluya. Kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, apa yang orang bisa dapat? Nah, ini yang menggairahkan. Berkenan pada Tuhan, tuh DP dampak. Orang kan suka DP dampak. DP dampak pertama. Amsal 16 ayat 7. Haleluya. Amsal 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Haleluya. Saya mau tanya dulu, saudara jujur saja ya. Supaya kita makin clean and pure serta fair. Siapa yang jujur sampai hari ini masih ada musuh? Angkat tangan. Beda saya memusuhi dan saya dimusuhi. Kalau dimusuhi itu bukan persoalan. Tapi saya memusuhi orang. Itu sifat memusuhi itu baik pasif maupun aktif, dua-dua tetap sama. Siapa yang masih punya musuh, lambaikan tangan. Ya, tidak ada, puji Tuhan. Ya, tidak ada yang mengaku. Oh ada. Makasih, Hendro. Kalau kita dimusuhi, Tuhan akan perdamaikan. Betul? Tapi kalau kita memusuhi, kita mesti bertobat. Ayo bilang kiri kanan, ada musuh enggak? Kita gembalanya tidak ada musuh. Sampai sekarang kita tidak ada musuh gembala. Orang kalau kita ingat DP nama, naik tapi asam lambung. Naik tapi darah. Itu berarti ada musuh. Tapi sekarang kita sudah berusaha tidak punya musuh. Dimusuhi orang, itu urusan mereka. Nah kalau kita sekarang, saudara-saudara, dimusuhi orang, lantas kita mengejar perkenanan. Ayat ini bilang kalau Tuhan berkenan pada seseorang, kalau Tuhan berkenan pada jalan saya, kalau Tuhan berkenan pada jalan Handri, saudara-saudara, musuh pun didamaikan oleh Tuhan. Haleluya. Saya punya pengalaman ini dan saya pengen, saudara-saudara, saya rasa hancur hati karena saya ditelepon oleh seorang bapak. Dia telepon bilang, Pak Max, tempo apa kok orang baku dapat? Tapi jujur saya tidak kasih tahu orangnya. Jujur orang ini di tahun 20 tahun lalu sangat benci pada saya. Kami suami istri saksinya. Dan saya hanya mau bilang begini buat Tuhan. Tuhan,
kok orang ini bisa berubah? Tapi saya tidak benci padanya. Tapi dia benci kami begitu kentara sekali. Sampai kami harus keluar dari satu pelayanan. Dan itu saudara-saudara, saya dan istri bereskan hati kami. Saya serahkan sebuah surat dengan tanda bahwa saya tidak ingin mempertahankan apa-apa. Dan surat itu masih ada sampai sekarang. Ketika diajak bertemu, pertama kali kami bilang, aduh, orang mau baku dapa. Kira-kira boleh coba kudapa? Orang dua bilang, tunggu dia telepon ulang. Dia telepon ulang lagi, boleh enggak orang baku dapa? So masa pandemik ini. Oke, saya bilang boleh. Setelah kami bercakap-cakap, saudara, bayangkan, ini makanan sudah di meja. Kon dia baca cerita 3 jam. So taruh tuh makanan, kon 3 jam dia curhat. DP inti kita bilang, Tuhan masih boleh kok orang Tuhan kore DP hati. Kon dia boleh tanya, Bro Max, apa yang kita boleh baking? Ada 3 peserta mau baking. Bagaimana kalau Bro Max cuy yang bantu pe kita? Saudara harus tahu dan tidak boleh cari tahu. Dia semua saudara tahu, hamba Tuhan. Pegang gereja besar. Bro Max, kita mau baking ini, Bro Max tolong kok bantu. Saya bilang, saya bantu. Saking 3 jam dia bicara, kok lengkal dia lupa DP masker, dia buka. Kok kita ada nasi di muka sini. Kok dia bilang, Marjo orang mau makan. Kok kita coba, itu ikan mau jair begini, kita kasih bale begini. DP sebelah ini kita makan. Kok DP nasi kita sudah makan. Kenapa? Pengentoan janggoros. DP terjemahan, ada gerimis. Nah di masa pandemik begini. 3 jam, kon dia bilang begini, Bro Max, boleh enggak? Tapi kita enggak jawab. Boleh enggak? Jam berapa Bro Max pe ibadah? Datang ibadah dan orang. Saya bilang, saya tidak jawab saudara-saudara. Istri saya yang dia tanya, Saskon, jam berapa ibadah? Kore-kore, jangan jawab. Karena kita tahu saudara situasi kalau seandainya orang baku dapat di begini, tak bongkar dunia cerita sejarah. Yang hebat adalah begini. Seminggu kemudian dia berstatus. Beberapa hari kemudian, saudara dia meninggal dunia. Oh Tuhan, kurang tunggu-tunggu baku dapat dan tahun 20 tahun orang perkara. Setelah dia bertemu kami, dia lihat, Bro Max nak marah. Cuma kita nak makan tuh nasi. Karena ada gerimis. 3 jam bercerita, dia selalu lupa masker so di bawah. Orang cuma baku begini, kita langsung pasang masker kuat-kuat. Saya bilang, Tuhan makasih kita bisa diperdamaikan. Sebelum dia innalillahi. Kalau saudara punya musuh innalillahi sudah belum berdamai, saudara masih tagate. Lebih baik sekarang, sebelum engkau memberi mempersembahkan sesuatu, kau teringat ada musuh, babale, amin. Karena ini perkenanan Tuhan penting. Yes, Tuhan, biar orang tuduhnya, orang mati-mati, tidak apa-apa. Saya rasa seperti itu. Tapi lambat atau cepat. Karena kita mau kejar perkenanan. Orang yang saya pikir tidak mungkin karena gengsinya tinggi sekali Bapak itu. Setelah dia meninggal, kami tidak bisa berkunjung. Tapi saya tangkap satu hal. Kami telah berdamai. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang masih punya musuh. 1 Yohanes 3 ayat 14-15. 1 Yohanes 3 ayat 14-15. Firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Kasih lama-lama ini ayat ini. Orang tengok baik-baik. Setiap orang yang membenci saudaranya,
Siapa saudara kita? Semua yang satu darah. Kecuali saudara punya darah merah. Saudara punya darah biru. Semua yang merah. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara tidak membunuh orang dengan menusukkan pisau. Kemudian orang itu game over. Tapi dengan membenci seseorang. Apakah diam-diam atau terbuka? Ayat ini bilang kau sama dengan seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya cerita tadi ketika kita ada di pengadilan, saudara tidak bisa lari. Jadi bagaimana gembala? Selama tubuh, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap itu mempertahankan selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan berdamai. Bilang kiri kanan, selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan berdamai. Haleluya. Gembala kita so berdamai, mari dia tidak terima DP urusan. Mari kita kalau dia dapat ingat pada dia, kita masih emosi. Si sama ngoni dua. Haleluya. Saya sarankan kalau saudara lagi emosi pada seseorang, jangan tuangkan di Facebook. Tuangkan di doa pribadimu. Masuk kamar pribadimu. Bilang ke Tuhan, Tuhan dia bikin begini ke kita. Mari kita nak mau balas pada dia. Karena ternyata kalau kita benci orang, kita pembunuh satu. Dan kalau saya masih tetap dalam status pembunuh, maaf kalau kita mati sekarang, saya punya status di alam baka. Tidak bisa saya pilih. Tapi sikap saya yang salah ini akan menggiring saya ke tempat yang menurut saya punya pilihan. Oh haleluya. Inilah kabar baik yang saya bagikan bagi jemaah. Untuk apa kita ibadah kalau kebencian masih ada? Untuk apa? Kebencian, kepahitan, 70% penyebab sakit kanker, tumor, dan semua bisul pica-pica. Betul, saya bicara ini karena penelitian klinik Mayo Amerika. 70% orang tumor dan kanker. Bukan kanker. Semua disebabkan oleh kepahitan. Kepahitan itu berkaitan dengan siapa yang pernah melukai hatimu dan engkau tidak mau dan tidak sanggup untuk mengampuni dia. Itulah kepahitan. Dan kepahitan membuat engkau menjadi karakter pembunuh orang. Dan pembunuh tidak ada yang memiliki kehidupan kekal di sorga nanti. Oh firman ini keras. Daripada nanti kalau ada yang masuk neraka, kalau di neraka ada yang bersuara begini, orang kan sudah di sorga. Kalau di neraka bilang begini, sampai hati gembala sana. Kita kota salah dia tidak pernah bilang. Orang kota ada hidup dalam kebencian, gembala sana cuma bilang, diberkatilah kau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala. Kita melamar jadi palanya jadi. Gara-gara apa? Lu gembala tidak pernah kasih tahu ternyata membenci membuat orang masuk neraka. Tapi saya sudah bebas. Amin. Kalau orangnya tidak ada satu tampak di sana. Saudara mau bicara, saudara langsung malu sendiri. Ingat 8 Agustus 2021. Apa isinya? Jangan ada kebencian di antara kita. Karena kebencian, tak ada perkenanan Tuhan. Kalau orang memusuhi kita, kalau orang memusuhi kita, saya kejar perkenanan Tuhan. Saul benci Daud sampai lempar tombak berkali-kali. Tapi Daud tidak pernah membenci. Bahkan hari kematian Saul, mati bunuh diri, bukan dibunuh oleh musuh. Daud berduka, bikin acara kumaus, penghiburan. Boleh tidak saudara-saudara? Kebencian akan membuat saudara akan berpikir begini, puji Tuhan dia tetap berakpong kelapa. Dia ciri akan kelapa, praise the Lord, Tuhan bela kami. Oh Tuhan, memang Tuhan baik. Tuhan bela saya. Dia naik motor, kalau dia tak isi di got, tak toki di batu. Kalau dia semaput dan dia game over. Dan itulah artinya Allah berperang ganti kita. Kalau saudara sudah tangkap firman ini benar, saudara akan tertawa saya bicara begini. Tapi kalau masih hidup dalam daging, saudara bilang amin. Dia dibersihkan dari muka bumi. Supaya hati saya beres. Haleluya.
Gembala kok tahu apa dia bikin. Saudara, kalau orang so kecewa sepait hati kau baca cerita sebegini. Gembala kok tahu. Saudara, saya pernah alami, makanya saya ngomong. Saudara-saudara, saya untuk pahit hati, saya punya banyak alasan. Tapi kami memilih untuk tidak pahit hati. Karena memang itu ajaran firman. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ini masih poin pertama, semoga kita punya waktu. 1 Yohanes 2 ayat 9. Yes. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, Ya. tetapi ia membenci saudaranya, Ya. ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, Ya. dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ya. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Thank you Lord. Ini yang perlu pengurapan firman. Pengurapan yang membuat firman menusuk jauh sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Dan saudara mulai terbuka menyingkapkan apa yang masih salah. Hari ini Tuhan, saya akan hubungi orang yang membenci, yang saya benci. Orang yang memusuhi kita bukan urusan kita. Tapi orang yang kita benci. Saya akan menghubungi dia dan mengatakan, karena perbuatan Tuhan yang akan menanganinya. Tapi urusan dengan saya selesai. Saya tidak lagi membenci kamu, saya mengampuni kamu. Kenapa? Karena saya mau jadi seperti Kristus. Yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang dalam kedagingan akan berdoa begini, ya Bapa, tolong kasih tahu mereka, karena mereka tidak tahu siapa saya. Haleluya. Yang kedua, apa yang dapat kita terima dari Tuhan kalau kita dapatkan perkenanan Tuhan? Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yes. Amin. Dulu Pak Robi dah baca ini, yang dicintainya pada waktu sleep. Kata perkenanan Tuhan, ini di ayat ini sama dengan dicintainya. Sebab ia memberikan kepada yang diperkenankan hatinya, justru pada waktu tidur. Sudah banyak orang kerja keras sekarang. Bahasa Inggris toil, banting tulang. Toil itu artinya bekerja fisik sampai fisik ini sampai kelelahan. Itu toil. Tapi tidak mendapat apa-apa. Yang didapat hanya roti kerja keras. Tetapi kalau kita dapatkan perkenanan Tuhan, saudara, bikin selang Tuhan PHT itu gampang. Praise and worship. Lakukan firman yang kita dengar hari ini. Tuhan berkenan, maka engkau masih tidur, Tuhan sudah sedia berkat. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah sedia berkat buat rumah tangga kita, amin. Tuhan sudah sedia kebutuhan gereja kita. Yang paling penting kita kejar perkenanan Tuhan. Kemarin ada yang bilang, Pak Gembala, orang sobat tanya, mana ngoni pe proposal, orang bantu Pak kamu. Aduh, kalau yang begini, kita bilang backing cepat-cepat. Karena apa? Tuhan yang gerakan orang, amin. Tuhan yang dorong orang, haleluya. Karena yang kita kejar adalah, saudara, hari Rabu, hari Sabtu, hari Minggu, mau ada orang kan nyanda, mau orang datang dan pergi kan nyanda. Yang penting orang maju terus. Orang kejar perkenanan Tuhan. Mau berapa orang yang berdoa, tetap berdoa. Mau berapa orang yang live streaming, tetap melayani. Kenapa yang kita kejar bukan banyaknya orang. Walaupun banyaknya orang itu penting. Tapi yang kita kejar perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan sedia masih tidur berkatmu. Hendro, amin. Haleluya. Yang ketiga. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan,
Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Saudara-saudara, ada orang seperti Daud, berkali-kali dikejar oleh Saul, tapi ia tidak pernah membalas. 2 kali punya kesempatan untuk menghabisi Saul, tapi dia tidak gunakan. Dia punya prinsip satu hal, jelas sekali. Siapa yang akan luput kalau orang itu menjamah orang yang diurapi Tuhan? Tidak ada. Jadi Daud pegang prinsip ini. Kalau memang Tuhan mau angkat, Tuhan angkat kita pada waktunya. Kalau Tuhan mau promosi kita, yang paling penting bagi Daud adalah kejar perkenanan Tuhan. Kejar yang Tuhan suka. Kalau saya kejar apa yang Tuhan suka, orang boleh gunting sana, orang boleh gunting sini. Saudara, ada dalam satu posisi, ada orang bilang begini, kenapa pendeta Mark sudah ditempatkan, dia orang baru. Saya bilang silakan, keluarkan saya. Saya mundur dari sana. Kalau bukan Tuhan yang angkat, tidak ada orang bisa bertahan di mana-mana. Tapi kalau Tuhan angkat satu waktu, saya tidak akan marah dengan siapapun. Sama seperti Daud tidak pernah marah dengan Saul. Tahu enggak, setelah Saul disingkirkan, siapa yang menyingkirkan Saul? Bukan Daud. Yang menyingkirkan Saul adalah pilihannya sendiri untuk hidup mengejar perkenanan manusia. Sampai dia bilang pada Samuel, Samuel, memang kita so salah. Kita so ambil itu domba yang dilarang, harusnya basmi semuanya. Kita ambil yang gemuk-gemuk untuk korban persembahan juga toh. Sampai Samuel ngomong tadi toh, mana lebih penting Saul. Mana lebih penting? Dengar Tuhan atau korban persembahan? Untuk apa korban dari ketidaktaatan? Amin. Haleluya. Kenapa? Saul mengejar perkenanan manusia sampai ia disingkirkan oleh sikapnya sendiri. Bayangkan, tidak dibunuh oleh musuhnya, dia bunuh diri karena sudah kejang-kejang kena luka. Tapi Tuhan angkat Daud bin Isai. Karena aku telah mendapatkan dia, seorang yang berkenan di hatiku. Saudara, ada di posisi, ada 2 orang bang di sini. Kau mau di posisi yang terbaik? Jangan kejar perkenanan manusia. Kejar perkenanan Tuhan. Ada pengusaha, ada bisnismen di sini, jangan kejar perkenanan manusia. Karena Tuhan matanya tertuju kepadamu hari ini. Kalau dia dapati engkau berkenan, Tuhan, saudara-saudara, ini ayat bilang setelah Saul disingkirkan toh, kita tidak bilang Tuhan yang singkirkan. Tapi Saul punya pilihan. Saya tekankan di sini, era orang fasik hari-hari ini akan berakhir. Tapi waktunya era orang benar akan tampil. Dan kalau kita berkenan, itu artinya kita benar. Selama ini sukar sekali mendapatkan apa-apa, hasil apa-apa. Tapi kalau saya dan saudara berkenan, mudah bagi Tuhan untuk mempromosi hidupmu. Yang menghalangi ada yang menghalangi ada Saul. Yang menghalangi ada Simei. Yang menghalangi ada orang-orang seperti anaknya Daud, Absalom. Kemudian ada Amnon. Ada orang-orang yang menghalangi, tapi kalau Tuhan yang angkat, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada orang bisa tutup. Itu sebabnya jangan store muka. Jangan cari-cari nama, nanti hilang fam. Store muka, hilang badan. Haleluya. Hari ini saya ambil prinsip, tidak mau store muka. Tidak mau store cari nama. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan yang angkat. Itu lebih indah. Saudara tahu enggak, orang kalau cari nama bagoso, serta naik, stres. Betul? Enggak stres? Stres karena besok kage-kage tak ganti. Kage-kage ada orang lebih hebat bagoso, kita gosok-gosok kurang mantap. Stres ini hidup. Tapi kalau Tuhan yang angkat, semua batu gosok pica. Haleluya. Yang keempat,
Matius 7:17 ayat 5. Kalau saya berkenan, kalau saudara berkenan dan kita kejar perkenan, kita dapat apa yang kita bisa terima dari Tuhan. Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Ada banyak orang sekarang pengen orang dengar. Kemana-mana, dengar apa kita? Dengar, saya bilang sama istri saya, jemaatnya akan badengar patoran dua, kalau orangnya nak badengar petuhan. Mengerti maksud saya? Kalau saya berkenan pada Tuhan, jemaat bisa badengar. Kalau saya punya hidup error, bagaimana jemaat bisa mendengar? Halo para pengkhotbah. Kalau kita berkhotbah, pengen orang dengar, kita juga harus berkenan pada Tuhan. Haleluya. Kita mesti komitmen clean, clear, pure, and fair. Supaya hidup kita apa? Tuhan bilang, kepadanya aku berkenan. Saudara jemaat, dengarkan dia. Sebab orang yang tidak mendengarkan Yesus, saudara, akibatnya negatif. Kalau Tuhan berkenan padamu, Pandri, sedangkan kau kokehe, orang bilang, aduh ya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan pada kita, biar orang pemulu sobagabu, orang anggap angin lalu. Maka saya sekarang, saudara-saudara, kalau diundang khotbah keluar, saya punya pertanyaan besar. Ini orang mau dengar apa kita tuh dong lari. Tapi saya percaya, kalau hidup saya berkenan hari-hari ini, kalau Tuhan yang approve, ada approval, kan Tuhan yang ngomong ini, amin. Tuhan yang bilang, ini jemaat ini aku berkenan pada kalian. Aku berkenan pada pelayananmu. Kalau itu kita punya, haleluya. Kalau saudara dan saya punya itu, apalagi yang kita takutkan. Haleluya, semua akan bungkam. Yes. Saya percaya ini akan terjadi. Dengan meningkatnya perkenanan Tuhan atas gereja. Dengan meningkatnya perkenanan Tuhan atas hamba-hamba Tuhan yang di gereja ini. Saya akan menambah diaken lagi dalam waktu dekat. Karena saya melihat menurut ukuran perkenanan Tuhan. Bukan berdasarkan sejarah atau berdasarkan jasa. Tapi berdasarkan perkenanan Tuhan. Dan semakin banyak orang berkenan di gereja ini, semakin mudah kita mendapatkan apa yang menjadi berkat-berkat yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan mudah kita akan mendapatkannya. Karena perkenanan Tuhan di gereja ini adalah harga mati. Haleluya, harga mati artinya nggak boleh tawar, bro. Kalau kau masuk Indomaret, Alfamaret, tak pernah bertawar. Kalau pasar 45, saudara kangkong 1.000, 2.000, 1.000 juga 2. Masuk rumah makan, pembayaran 280, doi cash 300, ambil jadi pesisa. Karena gengsi, karena gaya. Kalau di pasar kangkong 2.000, 3.000, 5.000 juga 6. Tapi beli jo di Indomaret kalau ada kangkong begitu. Orang-orang kecil tora injak. Amin. Halo, orang-orang kecil di pasar kasih yang jual cuma makan hari ini. Jual hari ini, makan hari ini tora injak. Marukan di sini. Cuma kasih contoh kita emosi dengan itu orang lain. Tapi di rumah makan besar-besaran sok kaya DP orang. Ada sisa 30.000 sudah ambil aja formoni. Gaya memang. Yang dia cari adalah perkenanan manusia. Orang yang tahu Tuhan dah lihat waktu dia ada di pasar. Saya kalau keluar parkir, Ibu Gembala jarang tahu. Setiap saya bayar parkir, kalau lebih saya tidak pernah ambil. Kasihan orang parkir. Tak kurung satu hari dalam kota kecil itu. Kepanasan luar biasa. Kau selisih 1.000 orang tunggu, mana 1.000? Di salon, gunting sana, gunting sini. So bayar mahal-mahal. Pada petukang gunting leh, mana dia?
Apa DP cerita itu? Perkenanan manusia. Itu tukang salon sebagai dia dapat 5.000 dia banting. Kalau kita ada teramas di leher. Mana sudah gaji di sana? Dapat 5.000 nggak ada banting? $20.000 dia kasih tukang gunting. Di gereja dia banyak doi, dia cuma kasih 2.000. DP envelope lebih mahal. Orang pe envelope sini. Laminating pada dia 10.000. Isi persembahan 2.000. Kalau memang ada doi atur damai. Baru kalau di luar gaya rupa siapa? Gaya Parlente, gaya Manhattan. Di gereja pepelit luar biasa. Anda sedang mencari perkenanan manusia. Saya lebih cari perkenanan Tuhan di sini. Kalau Tuhan berkenan, saudara-saudara jujur kita ada bicara keras begini, terasa ada di antara saudara rasa keren nih. Oh, tolong Tuhan, ini firman apa? Ini firman makanan roh. Kalau jiwamu gelisah, bilang pada jiwa, hai jiwaku, tenanglah. Amin. Nomor 5. Mazmur 37, 23, 24. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yes. Amin. Ini berkat keberapa? 5. Kelima. Apabila ia jatuh, tak tangannya. Saudara, saya pernah jatuh. Tuhan tongkat. Tuhan tongkat DP bukti apa? Masih hidup. Hari ini masih ada. Masih boleh Tuhan tongkat kasih kembali seperti semula. Biar Jo yang hilang nanti Jo datang lagi. Tapi paling tidak kembali ke titik awal. Kalau orang hidup jaga hati, orang memang bukan tidak mungkin pernah berbuat dosa. Jatuh dalam dosa adalah kemungkinan untuk membedakan kita dengan Yesus. Karena Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa, bukan? Tapi pada waktu kita jaga dan mengejar perkenanan Tuhan, pada waktu kita backsliding, waktu kita jatuh, tidak sampai palaka, tidak akan terjadi yang namanya keterpalakaan. Sebab tangan Tuhan menopang. Yang pernah jatuh, gagal, usaha, rumah tangga, kalau hari ini masih ada, ini karena tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Ada tongkat-tongkat buat orang. Kalau cuma mau ikut DP cerita sebenarnya, banyak bertambah gelar orang almarhum, almarhumah. Dan kalau banci aluminium. Tuhan yang topang kita. Mari orang bertaria dulu, karena ini makin keras firman ini bicara, dia makin tajam masuk di roh kita. Mari kita respon dengan haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya! Haleluya! Yes. Musa pernah salah. Elia pernah letih lesu. Daud pernah jatuh. Tetapi mereka tidak dibiarkan sampai tergeletak. Haleluya. Yudas pernah jatuh. Tapi karena ia mengejar uang, ia sampai tergeletak. Tapi orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan, saya lebih penting Tuhan bilang kamu baik daripada orang bilang kamu hebat. Dan saya sekarang melarang orang-orang puji-puji yang cuma namanya apa istilahnya, akan puji. Haleluya. Akan puji, stop akan puji, karena itu tidak benar. Yang keenam, 1 Timotius 2 ayat 8, kita loncat sedikit.
1 Timotius 2 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? 1 Timotius 2 ayat 8. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Yakobus 5 ayat 16. Saya mau bicara soal doa. Saudara, kalau saudara berdoa, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Satu lagi, 2 Korintus 6 ayat 2. Saya putar ayat ini. Saudara lihat dulu power dari sebuah doa. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Haleluya. Saudara, pada waktu aku berkenan, aku Tuhan berkenan padamu. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar khasiatnya akan terjadi. Karena di ayat 16 pasal 5 Yakobus itu saling mengampuni di atas. Saling mengaku dosa, saling mengampuni. Itu soal perkenanan. Kalau kita sampai pada level itu, ada banyak orang saudara-saudara, kita harus banyak berdoa. Tapi jangan lupa, tanpa hidup berkenan di hadapan Tuhan, panjang sekalipun doa kita tidak ada makna. Tapi jangan saudara putar, karena saya sudah berkenan pada Tuhan, saudara tidak perlu lagi doa. Yesus berkenan tidak pada Tuhan? Pada Bapa? Sangat berkenan. Tapi apakah ia masih berdoa? Tetap berdoa. Jadi jangan putar, bukan karena saya berkenan saya tidak perlu doa. Tapi jangan juga balik karena saya banyak berdoa, pasti Tuhan berkenan. Pasti Tuhan jawab. No. Yang paling penting adalah kita tuning frekuensi kita tepat dengan hati Tuhan. Kalau tepat dengan agenda Tuhan. Itu yang ayat berlaku sebelum kau ngomong. Tuhan sudah tahu permintaanmu. Jangan salah bawa ayat ini. Tuhan sudah tahu kita punya pokok doa. Jadi kita tidak perlu doa. Salah. Kita harus hidup berkenan. Kita harus banyak berdoa seperti Yesus. Maka apa yang menjadi doa-doa kita yang selama ini sukar akan menjadi mudah. Apa yang sudah daftarkan hari ini, apa yang selama ini saya doakan, sukar sekali dapat jawaban. Tapi jangan pokok doanya salah ya. Tuhan, aku minta temanku yang satu sana yang selalu bikin sedih kita. Tuhan, dalam nama Yesus, aku memohon belas kasihan-Mu supaya dia dibuat kentok. Apakah doa seperti itu? Tentu tidak. Itu doa hawa nafsu. Atau saudara berdoa, Tuhan, ini masih ulang lagi. Terima kasih. Kenapa tuh orang dah musuhi petorang? Sosaki. Oh Tuhan, saya bersyukur kalau orang sudah lama-lama mati. Karena itulah jawaban doa bagi saya. Pak Andri ketawa. Kenapa? Banyak orang berdoa, tapi isinya harus berkenan. Isinya harus sesuai dengan hati Tuhan. Jangan meniatkan, jangan mengendaki kecelakaan musuhmu. Apapun ceritanya, apapun sakitnya hatimu. Betapapun sakitnya hatiku. Tak akan pernah kurancangkan keburukan pada orang yang menyakitiku. Kecuali atas izin Tuhan di luar peran saya. Mengerti? Haleluya. Itu yang namanya Tuhan beracara. Tapi Tuhan beracara pun jangan disyukuri. Haleluya. Yang terakhir. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 9. Saya ingin saudara-saudara sampai di sini poin 7 saudara clear.
2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Ya. Suatu tempat kediaman yang kekal, Ya. yang tidak dapat dibuat oleh tangan manusia. Amin. Selama kita di dalam kemah itu, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Sebab yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh Ya. kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, Tabah. meskipun kami sadar Ya. bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Yes. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, Ya. bukan karena melihat. Amin. Tetapi hati kami tabah Ya. dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, Ya. maupun kami diam di luarnya, Ya. supaya kami berkenan Berkenan kepadanya. kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Poin yang 7 ini saudara tangkap baik-baik. Kalau saudara hidup berkenan pada Tuhan, kita tidak takut kalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Kapan saja. Jadi kok kemah kediaman kita di bumi dibongkar, DP bahasa paling pendek, takut mati. Saudara, sejak hari ini saya tidak takut mati. Tapi beberapa tahun lalu kita takut mati. Tapi hari ini tidak. Tapi saya tidak pengen cepat mati. Saudara jangan salah paham ya. Bukan berarti saudara tidak takut mati karena perkenanan Tuhan. Lantas saudara mau cepat-cepat mati. Saya tekankan di sini, ini didengar oleh banyak orang. Bunuh diri itu akan membuat saudara masuk neraka. Haleluya. Senantiasa tabah walaupun tidak selalu yang kita kerjakan ini selalu berhasil. Senantiasa sabar walaupun yang kita doakan belum tentu selalu langsung dijawab. Tapi yang paling penting Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Tuhan berkenan atas gereja kita. Tuhan berkenan atas pelayanan kita. Sehingga kapanpun kita berakhir, saudara, orang kalau kena penyakit tertentu, lebih banyak dia drop bukan karena penyakitnya. Karena ketakutan terhadap roh maut. Ketakutan terhadap roh kematian. Tapi justru orang yang tidak takut pada maut, justru mereka bisa survive. Mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya berkenan. Berkenan pada Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah tidak takut mati, berarti saudara sedang ada pada posisi hidup dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saya berdoa. Angkat tangan saudara.